Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Luar biasa, Tuhan begitu baik, sangat dahsyat dan terus memimpin kita dari hari ke hari. Mohon maaf suara saya agak faro. Siang hari ini kita kembali jumpa lagi. Saya percaya di Senin, di minggu ini, ya mengakhiri bulan ini, saya percaya Tuhan akan terus memimpin dan menyertai kita semua. Karena itu mari bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kita terus rindu hidup kita terus dibaharui, terus ada di dalam rencananya, ada di dalam kehendaknya. Kita terus berkomitmen untuk memposisikan diri kita sebagai orang-orang yang sadar bahwa hanya oleh karena kekuatan Tuhan, hanya oleh karena anugerahnya kita boleh ada dan bisa menang atas segala pergumulan hidup dari hari ke hari. Mari sama-sama dalam hadirat Tuhan sebagai orang yang terus rindu dan haus akan Tuhan, terus mau diselaraskan, terus mau hidupnya dibaharui. Kita sadar bahwa hanya bersama Tuhan kita bisa melalui hari-hari ini. Mari kita nyanyi satu pujian. Kita akan nyanyikan sama-sama, kita lihat, ikuti di layar monitor kita siang hari ini. Kita terus merindukan Tuhan. Kita haus akan Dia. Dan kita terus berkata, Tuhan, Dia adalah alasan kita untuk hidup. Hanya Dialah. Amin, amin, amin. Tetap memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih. Thank you. Hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku andalkan, semua karena anugerah-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Untuk mengubah hidupku, Engkau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yes, amin, amin. Mari kita dalam hati
Haleluya. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih Bapa. Jangan tinggalkan Engkau, alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau selama ku hidup. Oh, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan. Oh, ini sebuah cerita kami Tuhan. Kaulah alasan kami selama kami hidup. Oh, kami terus menyadari Tuhan, Kaulah kekuatan kami selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Bapa siang hari ini. Berkat kasih setia penyertaan dan pertolongan Tuhan begitu luar biasa. Kami boleh melewati minggu-minggu yang terus kami alami kebaikan Tuhan. Kami lihat dan kami alami betapa penyertaan-Mu itu sempurna. Kami ada hari ini kembali di siang ini Tuhan. Kami bersyukur karena kami tahu bukan oleh kekuatan kami ada hari ini. Tapi kami terus melihat karena Tuhan ada dan menyertai kami. Itu sebabnya siang hari ini sebelum kami lebih jauh kembali sharing dari firman-Mu, kebenaran-Mu akan terus menuntun kami, membangun kami, mengoreksi kami, membangun kami supaya kami menjadi generasi yang unstoppable, generasi yang tidak bisa dihentikan oleh karena alasannya begitu banyak masalah, tantangan dan persoalan. Tapi generasi yang selalu mampu bertindak untuk terus menjadi kuat dan bertambah kuat. Karena bersama Tuhan kami akan melihat perkara-perkara yang ajaib, yang bagi kami mustahil, bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah kami tidak ada yang mustahil. Dan bagi kami yang sudah percaya dan meyakini firman-Mu itu adalah kekuatan kami akan selalu mengalami kemenangan demi kemenangan. Siang ini kami bersyukur seberapa umat-Mu yang sudah terhubung pada saat siang ini. Roh Kudus terus menaruh hati yang lapar dan haus akan Tuhan, sehingga kebenaran yang kami dengar dari kehidupan kami masing-masing akan berbuah-buah 30
60 bahkan mencapai 100 kali lipat. Kami minta Roh Kudus terus menuntun kami siang hari ini. Kami tahu hidup ini hanya karena anugerah, sehingga lewat anugerah itu kami terus memaknai hari-hari kami dengan baik. Kami mau tersedia untuk terus diselaraskan agar hidup ini memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa siang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Baik, shalom Bapak Ibu, saudara kekasih Tuhan, seluruh keluarga rohani. Sudah ada 15 orang di monitor ya, di layar Facebook kita pada siang hari ini ya, di live streaming kita saat ini. Ya, tentu semua yang terus tersedia akan terus mengalami hal-hal yang sebuah kehidupan yang terus diselaraskan, sebuah kehidupan yang terus dibangun di dalam kebenaran. Menyapa ya, sudah ada Mamek. Apa kabar Mamek? Semoga di Madiun, di Jawa sana tetap bergairah, bersemangat. Roh yang sama yang kita miliki di sini itu juga dimiliki oleh Mas Mamek di sana ya, dengan keluarga. Dan salam sehat selalu. Ya, tentu tim kita yang luar biasa, Nona Ayu dan Nona Mirsa, puji Tuhan mereka terus mendampingi Imam dalam live streaming ini. Mereka terlalu tersedia untuk ada menolong di bagian multimedia. Sudah ada Nona Monica, ya, Teli, sudah ada Ibu Marini, Ibu Pinkan, selamat siang semua, Pak Sony, ya, sudah ada Ibu Welmi, Ibu Nini, apa kabar? Semoga selalu kita bersukacita, terus bergairah. Sudah ada Insi, ya, terima kasih. Ini saya baru lihat. Semoga terus ada dan menyukai ada di live streaming ini, dan kita bersama-sama terus dibaharui dari hari ke hari. Sudah ada Ibu Stefania, Destiny Generasi Papua, Nona Pesta. Semoga koperasi terus jaya, terus maju, terus diberkati Tuhan. Sudah ada Ibu Neni, apa kabar Ibu Neni? Thanks buat pepayanya. Terima kasih sudah dinikmati, hanya saya belum bisa mampu karena gigi sudah sedikit berpengaruh. Ya, terima kasih Ibu Neni buat pepaya yang sudah diantar. Terima kasih berkatnya. Tuhan kembalikan berkat buat Ibu Neni. Pak Sampai sudah ada, shalom, apa kabar Pak Sampai? Salam sehat selalu. Ibu Sin sudah ada, Natalia Elora, Ibu Shirley. Saya percaya kita semua kuat dan sehat hari ini karena anugerah Tuhan. Ibu Maya, apa kabar Ibu Maya? Mami Marta, apa kabar? Ya, semoga kita semua boleh terus tersedia, dan ketersediaan kita pasti itu adalah quality time kita, waktu-waktu yang tidak akan mungkin terbuang, tapi waktu yang akan terus mengupgrade hidup kita, di mana kita akan mengalami, kita terus diingatkan dengan firman, dan pasti setiap pribadi punya tanggung jawab untuk membangun hidupnya secara akurat. Baik, kita akan lihat bersama-sama. Oh, baru masuk Ibu Maria, Akang Iya, apa kabar? Semoga perjalanannya dari Manado hari Jumat ke Jayapura dan Jayapura Timika hari Sabtu aman semua dalam perlindungan Tuhan. Ya, oke, kita lihat bersama-sama dari kebenaran. Minta maaf suara Mam agak faro karena semalam Mam juga khotbah di GFC, Generasi for Christ, ya, di Pastor Morris. Dan hari ini saudara, kita percaya bahwa kekuatan Tuhanlah yang terus mendorong kita dan memampukan kita semua untuk kita boleh ada. Dan Mam selalu mau membawa kita untuk belajar dari kebenaran firman yang tidak asing lagi. Artinya firman yang bahkan mungkin sudah sering kita dengar. Kemarin semalam saya bicara tentang unstoppable generation. Karena tidak live, jadi Mam coba untuk mereview lagi, mengulang lagi sedikit sehingga kita tidak kehilangan berkat ini. Kita tentu sadar bahwa
untuk menjadi generasi yang unstoppable, generasi yang tidak bisa dihentikan oleh apapun. Ini adalah sebuah level kehidupan yang benar-benar akurat, yang benar-benar dibangun, ya. Benar-benar generasi yang tak akan terhentikan ini adalah sebuah generasi yang hidup mereka benar-benar tidak dapat dihentikan oleh masalah, oleh fakta-fakta apapun, oleh persoalan-persoalan, oleh penghidupan-penghidupan yang selayaknya bagi kita. Banyak orang seringkali terjebak dengan kondisi ini. Ini generasi yang benar-benar yang Tuhan rindukan. Mereka akan menjadi representasi Tuhan. Mereka akan menjadi orang-orang memiliki kuasa dan otoritas. Mereka bergerak dalam pewahyuan Tuhan, dan dari pewahyuan itu akan membawa mereka menjadi berdampak bagi banyak orang. Karena hidup mereka begitu kuat, begitu dalam, berakar kuat di dalam Tuhan. Amin. Sama-sama kita akan melihat bahwa saudara kekasih dalam Tuhan, di masa-masa ini kita sadar semua bahwa hidup tidak lagi mudah. Hidup secara manusiawi kita melihat begitu banyak sekali kondisi yang terus berubah dari hari ke hari. Dan tentunya saudara, secara tidak langsung kesadaran itu saudara muncul dan timbul bahwa untuk bisa kita melewati hari-hari kita dengan kondisi yang ada sekarang ini, kita butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan untuk tetap survive, menjalani hidup, tetap bergairah, tetap strong, tetap kuat, ya, menjadi pribadi-pribadi yang tidak mengeluh, tidak mudah bersungut, ya, tidak mudah menyalahkan orang, tidak mudah menyalahkan fakta, mengkambing hitamkan orang. Tetapi ini adalah orang-orang benar-benar dibangun. Mereka sadar bahwa hidup mereka sudah diserahkan pada Tuhan, maka Tuhan buat jalan di dalam hidup mereka. Tuhan punya rancangan yang sempurna dalam hidup mereka, karena Tuhan punya destiny yang sempurna. Amin, Bapak Ibu. Itu sebabnya mari kita tidak akan mungkin ya berdiam diri dan kita jadi udah oke, kita nyaman dengan diri kita sendiri. Tapi di luar sana ada begitu banyak orang perlu dituai, ada begitu banyak orang perlu kita layani. Di masa-masa sulit ini, di suasana dan kondisi yang terus mengalami penurunan secara ekonomi, salah satu isu terbesar adalah pangan. Maka mari kita terus sadar bahwa kita berlindung kepada Tuhan. Kita datang pada Tuhan, menyerahkan diri kita kepada Tuhan, karena hanya Dialah satu-satunya Allah yang dapat melindungi kita, dapat menolong kita di masa-masa sukar sekalipun, di masa-masa terjadi kondisi bergolak secara ekonomi, terjadi penurunan, tapi juga politik juga terus bergolak. Saya percaya Anda dan saya adalah orang-orang yang akan selalu sadar bahwa ada Goshen di dalam hidup kita, ada perlindungan Tuhan. Kita dibedakan dari yang lain karena hidupmu dibangun akurat dengan Tuhan. Amin. Sama-sama kita membaca dari ayat firman Tuhan. Beberapa hal yang sangat penting ya dari firman ini, saudara. Daniel, saudara, kita lihat di Daniel pasal 1. Ya, saya tidak membaca di pasal 3, tapi kita coba baca dari pasal 1. Pasal 1 ayat yang ke-8. Dibutuhkan, saudara, generasi yang unstoppable, generasi yang tidak bisa dihentikan, adalah generasi yang punya ciri khas, punya karakter. Dia, saudara, terseleksi, ya. Ya, saudara. Karena itu, saudara, kita lihat bersama-sama dari kebenaran ini. Tentu diawali dengan orang-orang yang terseleksi adalah orang-orang yang punya material. Material itu adalah kebenaran. Amin, Bapak Ibu. Itu sebabnya kebenaran begitu penting. Perhatikan ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Perhatikan, ini adalah orang-orang ini, saudara. Daniel ini adalah gambaran mewakili orang-orang di Alkitab, ya, yang juga Tuhan sedang mencari dan memunculkannya pada hari-hari ini, yang telah berkomitmen tidak akan menajiskan dirinya dengan apapun. Makanan di sini bicara tentang apapun yang kita supply setiap hari. Kita selalu akan sadar bahwa itu sangat menentukan pertumbuhan, itu sangat menentukan ketahanan, itu sangat menentukan kesehatan tubuh kita, kesehatan rohani kita. Amin, Bapak Ibu. Itu sebabnya mari kita lihat bersama-sama bagaimana Daniel ini berketetapan. Kalimat berketetapan ini, saudara, kita harus garis bawahi, ini memiliki sebuah pengertian bahwa Daniel berkomitmen, berketetapan untuk tidak mau menajiskan dirinya.
Komitmen tidak dimulai oleh karena orang lain. Komitmen tidak dimulai oleh karena saran orang lain. Dengar baik-baik. Komitmen dimulai dari dirimu sendiri. Karena engkau melihat, engkau membangun hidupmu di dalam Dia. Maka apa yang engkau bangun, engkau tidak akan mungkin merusaknya sendiri. Tapi pasti engkau akan mempertahankannya, merawatnya, melindunginya. Dan terus fighting spirit. Karena engkau tahu, komitmen itu bicara tentang jati dirimu. Komitmen itu bicara tentang prinsip yang kau bangun. Amin Bapak Ibu. Mari kita lihat dari bagian ini, ya. Di ayat ini dikatakan, ya, kalau kita lihat di ayat 7, mundur di ayat 7, pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamanya Belsasar, ya, Belsasar. Hananya dinamanya Sadrak, Misael dinamanya Mesak, dan Arasya dinamanya Abednego. Dan 4 pemuda ini sungguh mereka adalah orang-orang yang mereka ada di dalam pembuangan. Tetapi saudara, di dalam pemerintahan Raja Yoyakim, Raja Yehuda ini, ya, datanglah Nebukadnezar Raja Babel. Jadi pada waktu mereka ada di dalam kondisi ini, saudara, mereka dalam pembuangan, iman mereka terus diuji. Jadi setiap kondisi dan keadaan dalam hidup kita, Allah memantau hidup kita. Ingat baik-baik, Allah terus memantau hidup kita. Apakah itu kita mengalami berbagai tekanan seperti sebuah bola panas yang diizinkan untuk mengocok hidup kita, yang diizinkan untuk membuat kita punya gerakan, punya respect dengan kondisi yang ada. Karena saya percaya Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang terus mau berhubungan dengan kita. Maka kita harus pastikan kita punya kerinduan, kita punya keinginan untuk terus berkonsultasi, untuk terus memiliki komitmen, koneksi, sehingga kita tidak cuma berselancar membangun komunitas, misalnya di Facebook, di IG lancar di sana, di TikTok dan lain-lain. Tetapi kita harus memastikan koneksi kita dengan Tuhan harus terbangun dengan akurat. Perhatikan, ini generasi yang benar-benar luar biasa. Tentu mereka tidak sembarang berkomitmen. Mereka begitu menggigih, begitu kuat hati mereka untuk tidak mau menajiskan diri mereka dengan cara memakan santapan raja. Tentu pola yang mereka sudah bawa, pola hidup yang mereka sudah bawa adalah satu gaya hidup dasar keyakinan mereka pegang. Untuk mereka tidak akan menajiskan diri mereka dengan makanan-makanan menurut mereka. Dengar baik-baik, itu akan mempengaruhi proses secara fisik, secara kehidupan mereka, secara rohani, stature mereka, posisi mereka. Amin Bapak Ibu. Karena itu di sini ayat 9 dikatakan, ya, tapi dengar baik-baik saudara, Daniel dia bernegosiasi, ya, dia bernegosiasi untuk dengan raja, ya, tentu sehingga dia tidak boleh, maksudnya dia izin untuk tidak menajiskan dirinya makanan santapan raja. Dengan kata lain mungkin, ya kalau kita ditawari sesuatu, kita ngerasa itu sesuatu yang tidak menguntungkan kita. Kita dengan terima kasih, mohon maaf, misalnya saya tidak lagi menjamah itu, contoh, ya. Tapi saudara, bukan sekedar untuk membangun persahabatan, ya. Kalau misalnya saudara ditawari sesuatu yang saudara tahu, misalnya kalau itu laki-laki, para pria, misalnya tawari merokok, lalu akhirnya kau merokok diam-diam lagi karena keadaan di sekitarmu mengharuskan seperti itu. Kau takut dibilang mungkin pendeta atau terlalu kudus, terlalu suci. Kau bapak ibu para pria-pria salah. Itu sebabnya saudara, ini penting untuk kita benar-benar menyadari bahwa seluruh hidup kita dipantau oleh Tuhan. Ayat berikutnya, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Ayat 10, tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel. Ya, dikatakan di sini, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat, perhatikan baik-baik, daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku akan dianggap bersalah oleh raja. Ya, perhatikan. Jadi seorang bawahan yang dipercayakan untuk memperhatikan, ya, makanan mereka dan lain-lain, dia memaksakan untuk dia tidak mau disalahkan. Tapi dengar, ya saudara, ini adalah satu tekad dari Daniel, 4 orang pemuda ini. Ayat yang ke-11. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang
ya penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, anaknya Misael dan Arasia. Adakanlah percobaan dengan nama. Mereka berani taruhan. Dengar baik-baik, ini iman yang luar biasa. Ini iman yang membawa terobosan. Mereka berani berkata, nanti kita taruhan, kita lihat nanti. Mereka yang makan makanan raja yang disajikan, yang disiapkan supaya untuk bisa mungkin membawa postur tubuh mereka lebih bagus dengan kami. Dengan kami 4 ini yang tidak makan, menyantap makanan raja. Dengar baik-baik. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Apa? Sayur dan air. Jadi hanya sayur dan apa yang dimakan di sini? Sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Ayat 13. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Amin Bapak Ibu. Jadi betapa orang-orang ini punya kegigihan yang luar biasa. Mereka punya satu keputusan, sebuah pilihan yang beresiko sebenarnya, yang bisa merugikan diri mereka dan juga bisa merugikan orang lain. Tetapi sejak awal mereka berkomitmen. Ini 4 orang pemuda yang sungguh-sungguh luar biasa. Oh, ini harus menjadi satu gaya hidup yang kita bangun. Apapun orang tawarkan, apapun kondisi di sekitar kita, jangan sampai mengkontaminasi, mendistrek hati kita, meracuni hidup kita, sehingga akhirnya kita menjadi memiliki kehidupan yang tidak selaras, kehidupan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Itu sebabnya dia berani taruhan. Dia bilang nanti diuji 10 hari setelah 10 hari lihat perawakan kami. Saudara perhatikan, dengan firman Tuhan ini berkata, didengarkannyalah permintaan mereka itu. Jadi akhirnya deal. Oke, deal. Perhatikan. Lalu dia akan diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Perhatikan baik-baik. Setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka. Perhatikan ayat 11. Ya, 15 sorry. Setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Oh haleluya. Percayalah, firman adalah suplai penting bagi hidupmu, yang akan membangun perawakan rohanimu, sehingga engkau bukan kekurangan iman, kekurangan pengharapan, tapi engkau memiliki iman yang luar biasa. Kau memiliki pengharapan yang luar biasa. Engkau terlihat punya stature, punya posisi. Oh, tegap tubuhmu seperti orang berdiri dengan posisi orang-orang yang mungkin kalau dikategorikan punya posisi postur tubuh yang sangat oke, sangat bagus. Mungkin kalau dikategorikan seperti para tentara mungkin, atau polisi yang fisik mereka sangat menentukan. Oh, saya percaya bahwa dalam pertarungan ini 10 hari mereka diuji coba. Ternyata saudara, apa yang kau yakini akan membedakan engkau dengan yang lain. Apa yang kau pegang, prinsip, komitmen yang kau yakini firman itu akan dinyatakan bagimu. Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Kemenangan yang kau miliki, kemenangan yang kau raih adalah kemenangan berdasarkan apa yang kau terus imani, apa yang kau terus yakini. Itu sebabnya saudara, mari jangan ragukan Tuhan. Tetaplah percaya, tetaplah yakin bahwa seleksi ini akan terus terjadi dari kehidupan yang saudara bangun di dalam kebenaran. Perhatikan, engkau akan mengalami inilah namanya dibedakan, diistimewakan. Dibedakan dulu, nanti diistimewakan, nanti kita lihat. Dibedakan dari yang lain, ada sesuatu perbedaan yang mencolok. Jika kita punya suplai firman adalah makanan, material. Oh, kalau itu seorang yang membangun rumah, itulah material untuk membangun, bahan bantu membangun rumah. Secara rohani hidup kita adalah digambarkan seperti pembangunan rumah. Dan saya berdoa biarlah ini pewahyuan ini datang pada kita. Kita semua, tiap-tiap orang harus membangun di atas dasar Yesus Kristus. Di luar itu tidak ada. Amin Bapak Ibu. Oh, saya percaya. Itu sebabnya Alkitab di sini berkata, ayat 17, saudara perhatikan ayat 17. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan, perhatikan baik-baik. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian
tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Oh, ini orang-orang muda yang tidak menajiskan dirinya. Mereka dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, mereka penuh dengan hikmat. Oh, mimpi, penglihatan, untuk mereka bisa menjadi tanda alamat di sana. Mereka dicari, mereka jadi berkat, saudara. Amin. Saya percaya bahwa ini adalah musim di mana orang-orang sedang mencari sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang berbeda adalah sesuatu yang bukan dari dunia ini, tapi dari pihak Tuhan. Bagaimana Tuhan terus membawa hidup kita untuk kita menjadi orang-orang yang memanifestasikan pekerjaan Allah. Tuhan yang hidup, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Amin, Bapak Ibu. Saya berdoa, saudara, di dalam Alkitab di sini kalau kita lihat, kita coba lihat ayat yang ke-18 ya. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Ayat 19, raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanania, Misael dan Arasia. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Wow, luar biasa. Jadi setelah diinterview, mereka ternyata memiliki kelebihan secara pengetahuan. Mereka begitu punya pengaruh yang luar biasa dari pemuda-pemuda yang lain. Berapa banyak kita hari-hari ini terus merindukan Tuhan dan menyerahkan diri kepada Tuhan, sehingga cara kita memanifestasikan diri, cara kita beroperasi tidak lagi melihat sebuah persaingan. Kita mungkin tidak punya pendidikan, kita bukan siapa-siapa, sebab Allah mengurapi kita, memakai kita, menuntun kita dari hari ke hari, dan memunculkan kita sebagai tanda dan alamat, sebagai orang-orang yang akan membawa pengaruh bagi orang lain. Katakan amin ya. Ya, saudara, kita lihat di sini. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya. Perhatikan, bahwa mereka 10 kali lebih cerdas. Wow, luar biasa. Mereka 10 kali lebih cerdas dari pemuda-pemuda yang lain. Luar biasa, saudara. Semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Ayat 21 Alkitab katakan, Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Amin, Bapak Ibu. Jadi sebuah ujian, sebuah seleksi yang akan datang pada kita hari-hari ini. Mari, mungkin hikmatnya pewahyuan ini akan membawa kita, apapun yang datang, saudara harus jelas apa yang menjadi hikmat Tuhan berikan pada engkau, untuk engkau bernegosiasi sehingga engkau tidak diperhamba di sana, atau engkau tidak dijebak di sana, tapi engkau punya komitmen, engkau punya prinsip, engkau bisa menolak ya atau tidak. Itu tergantung pada saudara. Dasar keyakinan yang kita miliki, yang kita terus hidupi setiap hari, setiap saat, akan membedakan engkau dengan yang lain. Dan ketika engkau berani mengambil keputusan, engkau secara radikal berkata, aku tidak akan menyajiskan diriku. Saya percaya kewibawaan Tuhan ada menyertai kita. Yang setuju katakan amin. Amin, Bapak Ibu. Oke, kita lihat bersama-sama dari bagian ini, dari kebenaran yang di dalam saudara 1 Korintus ya. Ingat, orang-orang yang unstoppable, yang tidak bisa dihentikan, bukan cuma punya roh yang berkobar-kobar, tapi pasti ya. Saya katakan pasti hidup kita di dalam kebenaran. Kalau hidup kita dalam kebenaran, saya percaya saudara, seleksi akan menjadi mudah. Karena apapun seleksi datang, saudara tidak akan mudah menyerah, tidak akan mudah berpaling, tidak akan mudah meragukan Tuhan. Tapi saudara, kita pasti akan tetap punya pola ilahi, gaya hidup ilahi yang terus memampukan kita dari waktu ke waktu. Itu sebabnya hidup dalam kebenaran sangat penting. Ini pondasi, saudara ya. Tadi malam saya berbicara tentang hal ini di 1 Korintus pasal 3:11 katakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkannya, itu Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu. Jadi saudara, betapa penting kita punya
Pondasi, bangunan itu kuat ditentukan oleh pondasi yang diletakkan. Kalau kita meletakkan pondasi hidup kita, Kristus adalah dasar dari segala sesuatu, maka saya percaya Kristus yang adalah dasar itu akan terus membangun hidupmu, akan terus memastikan ada kualitas terbaik, karena kebenaran itu menjadi pola hidupmu. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, di Korintus ini dikatakan, Efesus, saudara, kita lihat Efesus pasal 4:15. Tetapi dalam terjemahan firman Allah yang hidup ya, Efesus 4:15. Tidak, tetapi sebaliknya dengan penuh kasih kita senantiasa mengikuti. Kata senantiasa artinya tidak putus, senantiasa, terus berkesinambungan, continue. Amin. Senantiasa mengikuti kebenaran, berkata benar, berbuat benar, dan hidup benar. Dengan demikian, di dalam segala hal kita makin lama makin menyerupai Kristus yang menjadi kepala, amin, dari tubuhnya. Jadi kita makin hari makin menyerupai. Kalimat menyerupai artinya saudara kita makin serupa dan segambar. Kita berkata, barang siapa mau menyembah Tuhan, dia harus benar-benar menjadi sempurna sama seperti Bapa di sorga itu sempurna. Amin. Sama seperti Yesus itu sempurna. Memang proses ini saudara harus terus terjadi. Jika tidak, kita hanya akan memiliki kehidupan rohani yang naik turun, maju mundur, dan menjadi kehidupan yang kadang-kadang saudara tidak menyukakan hati Tuhan. Bukan kadang-kadang, tapi Tuhan mengecam dengan keras. Karena kita bukan cuma sekedar orang beragama, tapi hidup kita harus membuahkan kebenaran. Amin, Bapak Ibu. Dikatakan di sini saudara, ayo kita lompat di pasalnya yang ketiga dari Daniel ini ya. Jadi mereka berkomitmen tidak menjadikan dirinya. Jadi saudara, setiap pribadi harus menyadari bahwa apa yang kurang di dalam dia. Pasti saudara kita sadar itu, tahu itu, bahwa apa yang kurang dalam diri kita seringkali menjadi titik lemah di mana kita seringkali menjadi down di situ. Justru dalam kelemahan Paulus katakan kuasamu menjadi nyata. Jadi dalam kelemahan kita harus berusaha untuk memposisikan diri sehingga kuasa Kristus nyata, dan kita akan terlatih mendisiplin diri ya, mendisiplin diri untuk dapat menghidupi kehendak Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan. Kita memilih apa yang dia sukai, kita memilih apa yang dia senangi. Amin, Bapak Ibu. Itu sebabnya saudara, mari kita perhatikan dari bagian ini. Sangat penting untuk kita sadari bahwa hidup dalam kebenaran itu harus jadi pondasi penting. Amin. Ketika saudara hidup dalam kebenaran, saya percaya tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Roh error pun akan datang, akan menguji bagaimana kita dibangun dengan benar, bagaimana kita dibangun dan pewahyuan yang benar dari ruang tahta. Saya percaya engkau akan dapat membedakan mana kehendak Allah dan bukan kehendak Allah. Ya, dari bagian ini pun akan memunculkan engkau terseleksi karena engkau memilih kehendak Allah. Engkau tahu resiko dari dosa itu sangat membahayakan, lebih daripada mungkin apa yang raja coba untuk lemparkan untuk supaya membuat kita mungkin dihukum di sana. Lebih berat lagi dari hukuman daripada Tuhan tentang dosa. Itu sebabnya di 4 pemuda ini memilih untuk benar-benar mempercayai Tuhan, benar-benar yakin sekalipun saudara Tuhan tidak menolong. Ayo kita lihat di pasal 3. Ya, kita lihat di Daniel pasalnya yang ketiga. Daniel pasal 3, kita lihat sama-sama di sana. Ayat 16, saudara. Coba. Di pasal 3 ayat 15-16 kita baca di situ. Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebana, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Ini tita raja ya. Kubuat itu, tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu
tidak menyembah, kamu akan dicampakkan. Dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Perhatikan, raja pada saat itu berusaha untuk mencoba menyatukan seluruh bangsa ada di bawah kekuasaannya, dan melalui agama. Dengan cara melalui agama yang dianut oleh Raja Nebukadnezar itu, dia mendirikan patung dan semua orang harus menyembah. Ketika sangkakala dibunyi dan tadi rebana, kecapi, serdam, gambus dan lain-lain dibunyikan, maka itu tanda komando di mana semua orang harus menyembah kepada patung. Perhatikan baik-baik. Ayat 16, lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Perhatikan baik, ini sebuah keberanian untuk mempertahankan keyakinan iman yang mereka miliki. Apa yang mereka katakan di sini? Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Perhatikan baik-baik. Mereka tetap berkomitmen, tetap memeluk Tuhan erat. Berapa banyak kita mengalami tantangan, mengalami masalah secara manusia, mungkin kita jadi meragukan Tuhan. Kita mulai mikir mungkin Tuhan tidak dengar doa kita. Kita mulai bermacam-macam pikiran berkecamuk di pikiran kita. Mungkin ada kesalahan yang begitu berat, atau mungkin Tuhan pilih kasih dengan kita. Dengar baik. Jika Allah izinkan itu, jangan pernah memposisikan Tuhan sebagai pribadi yang mungkin dia pilih-pilih kasih, mungkin dia kurang jelas atau janjinya tidak tergenapi. Tapi tetaplah percaya, seperti 4 pemuda ini ya, ketika mereka menghadapi kondisi ini, dia bilang, sekalipun Tuhan tidak menolong kami. Dengar baik, sekalipun Tuhan tidak menolong, sekalipun tidak dijawab, sekalipun sepertinya Tuhan pilih kasih pada saudara, saya mau katakan pada engkau, dengar, Tuhan tidak pernah mengkondisikan engkau sebagai orang yang tidak menyenangkan hatinya, atau sebagai orang yang dikucilkan, atau sebagai orang yang tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Tetapi di dalam semua Tuhan juga melihat bagaimana komitmen kita, ya, bagaimana kita terus mempercayai dia. Di saat tidak ada jalan, kita tetap percaya dia pasti buka jalan. Di saat sepertinya berbanding berbalik, jangan pernah menyalahkan dirimu, jangan pernah menyalahkan keadaan, jangan pernah menyalahkan orang lain. Bawa dirimu kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita harus terus sadar bahwa setiap kehidupan yang kita jalani akan selalu kita melewati proses. Proses ini belum selesai dengan jika kita taat. Di balik daripada itu, setelah ini sudah ada bagian yang akan menjadi kemuliaan, di mana Tuhan menolong kita. Ada dari kemuliaan kepada kemuliaan. Itu yang selalu Mam katakan. Ketika Tuhan terus menuntun kita, kita akan mengalami dari glory ke glory, terus mengalami kemuliaan. Tapi jika kita menolak tantangan, merasa mungkin ini terlalu berat, ini sulit dan sukar, dengar, Tuhan tidak pernah mengizinkan pencobaan-pencobaan melebihi kemampuanmu, sebab Dia telah menyediakan solusi bagi kita. Amin. Mungkin dalam hidup ini saudara berpikir bahwa ada begitu banyak sekali hal-hal yang mungkin dalam agenda hidup kita mungkin belum terjawab, atau masih ada banyak hal, atau mungkin bahkan saudara fun-fun aja. Dengar baik-baik, berhati-hati untuk kita terjebak memiliki familiar spirit. Roh familiar spirit ini akan mengkondisikan kita nyaman, kita tidak ada masalah, tapi pastikan seperti firman Tuhan arahkan kemarin, kita menjadi pribadi di atas rata-rata, bukan rata-rata, tapi di atas rata-rata, di atasnya kehidupan kebanyakan orang. Bertolak ke tempat yang lebih dalam, terus bawa hidup kita, dorong hidup kita masuk lebih dalam. Pastikan terus ada komunikasi, ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita memiliki pergaulan yang erat dengan Roh Kudus, sehingga langkah-langkah kita, Tuhan dalam kekuatan kuasanya oleh Roh Kudus akan beroperasi. Dia mulai terus bekerja mengingatkan kita, jalan-jalan yang kita lalui, kita jalani adalah semua jalan, adalah sebuah jalan kemuliaan untuk melatih kita. Apakah itu onak dan duri, apakah itu tantangan atau kondisi-kondisi yang tidak enak, saya percaya Allah ada di dalam semuanya.
untuk melatih respon kita, sikap hati kita supaya kita tetap bersyukur dalam segala keadaan. Kadang-kadang kita mau cepat-cepat, mau cepat dijawab, mau ini, mau itu. Tapi mari kita terus belajar. Jika Tuhan mengizinkan, jika ini semua adalah bagian dari kita dilatih, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Katakan amin. Amin Bapak Ibu. Alkitab di sini dengan jelas berkata, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami. Jadi saudara, ini juga belajar sebuah kerendahan hati. Orang yang berketetapan hati kepada Tuhan, orang yang dibangun dalam kebenaran, akan selalu apa yang dia lakukan, apa yang dia akan katakan, apa yang dia hidupi adalah kehidupan yang menggambarkan kehidupan Tuhan di dalam dirinya. Sehingga mereka berkata, jika Tuhan tidak menolong kami. Artinya saudara, mereka seperti mengkondisikan Tuhan, bukan merendahkan Tuhan, tidak. Tapi mereka tetap menyerahkan semua keputusan, semua hak prerogatif itu pada Tuhan. Jika Tuhan tidak tolong, ya udah. Bahasa kasarnya mungkin begitu. Jika Tuhan tidak tolong saya, ya udah. Artinya ada cara di mana entah bagaimana Tuhan tidak akan mungkin tinggalkan kita. Tuhan tidak akan mungkin lepaskan kita atau membiarkan kita untuk menghadapi semua. Tapi Tuhan sudah sediakan. Banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak berdoa, menyembah supaya hati kita terus berpaut kepada Dia. Karena di dalam semua engkau telah belajar taat dan setia. Katakan amin. Ayat berikutnya dikatakan, tapi seandainya tidak, ya, dari sambungan dari ayat 17, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Wow, Raja meluap-luap dengan amarah. Ini orang membangkang, ya saudara. Seringkali ya gambaran daripada raja ini mewakili kondisi keadaan orang di sekitar kita yang tidak hidup dalam kebenaran, yang tidak menyukai kita. Kadang-kadang keadaan yang memaksa kita, situasi memaksa kita, menarik kita keluar dari kehendak Allah, menarik kita untuk kita seperti, ya bukan seperti, tapi di sanalah cara-cara yang duniawi, cara-cara manusiawi akan merugikan diri kita, di mana kita akan ditarik keluar dari iman yang kuat kepada Tuhan, bahwa kita berharap bersandar kepada Tuhan. Artinya bahwa kondisi ini pun saudara, kita harus minta hikmat Tuhan, sehingga dalam semua kita tahu bahwa komitmen kita pegang, prinsip yang kita pegang itu benar-benar terbangun kuat karena hidup kita di dalam kebenaran. Kalau hidup kita tidak di dalam kebenaran, hati kita tidak akan mudah terkoreksi, tapi hati kita akan keras, hati nurani kita sudah tumpul, tidak akan peka dengan keadaan. Tapi orang yang membangun hubungannya dengan Tuhan, orang yang hidup dalam kebenaran, dia akan selalu merasakan Roh Kudus berbicara. Roh Kudus akan menolong dia, sehingga segala sesuatunya akan selalu teratasi karena ada filter. Jadi begitu kita misalnya dihadapkan dengan kondisi ini saudara, kita tetap tenang karena kita tahu Allah ada di balik semua. Yang kita tahu sekalipun Dia tidak menolong kita, sekalipun mungkin sekarang contoh ya kita belum lihat, tetaplah percaya Allah ada di balik semua. Dia sedang men-set. Alkitab berkata, saudara-saudara daripada Yusuf boleh merekakan hal-hal yang jahat kepada dia, tapi rancangan Tuhan harus terlaksana, bahwa Tuhan balikan itu menjadi sebuah kebaikan. Amin Bapak Ibu. Kita harus terus percaya dari waktu ke waktu. Seringkali mungkin orang mencoba memanfaatin kita, seringkali mungkin orang mencoba untuk mengkondisikan kita sebagai orang-orang yang akhirnya mungkin kita tinggalkan Tuhan, meragukan Tuhan. Tapi saya percaya engkau dibangun dalam kebenaran, maka engkau menjadi orang yang terseleksi. Amin. Alkitab di sini dengan jelas berkata, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak. Oh, ini kemarahan yang memuncak, saudara perhatikan. Oh, haleluya. Ya, dikatakan di sini terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego, lalu diperintahkannya supaya perapi dibuat 7 kali lebih panas daripada yang biasa. Oh haleluya. Dipanaskan 7 kali, 7 kali lipat ya, 7 kali lebih panas daripada yang biasa. Ayat berikutnya dikatakan kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat. Jadi dilempar ke api itu dengan kondisi tubuh yang terikat. Ya, diikat ya, Sadrak, Mesak dan Abednego, dan mencapakan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Ya, ketiga orang itu, perhatikan ayat 21, lalu diikatnya ketiga orang itu dengan jubah
celana, topi. Jadi semua lengkap pakaian mereka. Topi mereka masih ada di kepala mereka. Karena pas ini pelan-pelan raja itu selengkap gitu. Haleluya. Selanjutnya. Dan pakaian-pakaian mereka yang lain. Dan dicampakkan ke dalam perapian menyala-nyala. Karena ini adalah orang-orang memberontak. Dengar baik. Jika kondisi hari-hari ini menyulitkan kita, tetaplah percaya. Kau harus tetap memilih Tuhan. Pilihlah Tuhan karena engkau akan dibela dan ditolong oleh Tuhan. Mintalah hikmat sehingga engkau dapat menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan orang-orang. Kalau engkau memilih Tuhan, sekalipun musuhmu mungkin 1000, kau hanya 1. Dengar baik, justru 1 itulah kau bersama Tuhan, itulah kau akan lihat kemenangan. Amin Bapak Ibu. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak dan Abednego ke atas, ya, mengangkat ke atas. Perhatikan saudara, orang-orang yang mengangkat mereka ini, mengikat dan mengangkat mereka, melemparkan mereka ke dalam api, saudara. Alkitab di sini cerita mereka justru apa di sini, ya? Mereka di ayat 24. Tapi ketiga orang itu, Sadrak, Mesak, Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Ya, dikatakan di sini, di ayat 22, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang mengangkat. Jadi bukan mereka yang mati, justru orang mengangkat. Saudara bisa bayangkan panasnya api itu. Mereka yang dilempar ke dalam, otomatis api yang sudah dipanaskan 7 kali, ya, lebih daripada sebelumnya, itu lebih panas dong daripada orang di luar yang mengangkat dan melemparkan mereka. Amin Bapak Ibu. Ini sebuah perbedaan yang luar biasa. Ayat 1 yang katakan, tetapi 3 orang itu, yakni Sadrak, Mesak, Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala itu dengan terikat. Perhatikan 24. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menteri. Perhatikan, ini sebuah kekagetan, sebuah kondisi yang membuat raja itu kaget. Apa yang terjadi? Campakkan, ya, bukankah 3 orang yang telah dicampakkan ke dalam dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Perhatikan 25, saudara, perhatikan baik-baik. Ayat 25, raja berkata begini, katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Haleluya. Siapakah yang rupa seperti anak dewa? Perhatikan ini kesaksian yang dilihat oleh raja, ya. Dia bilang, bukankah tadi itu cuma 3, kenapa kau 4 orang gitu? Lalu yang 1 orang mukanya kayak dewa. Bagi mereka, saudara, sebutan dewa itu artinya yang dewa yang mereka sembah, yang lebih kuat, ya, penguasa. Tapi bagi kita, dewa ini adalah Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Kenapa 1 dewa ada di situ? Kenapa Tuhan ada di situ? Untuk menghadirkan kuasanya sehingga 3 orang ini mereka bersama dengan 1 orang yang akhirnya mereka menjadi 4 orang. Inilah kekuatan Tuhan. Di saat mereka mengalami kondisi ini, mereka tidak terbakar. Perhatikan saudara, ayat ini mencatat. Oh, haleluya. Ayat ini mencatat, sudah lihat ayat 26. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari api itu. Perhatikan, orang yang sudah dibakar api, artinya sudah hangus terbakar, semua pakaian, semua tidak ada tersisa. Tapi mereka masih seperti biasa. Mereka ada di tengah-tengah kondisi orang-orang yang tidak ada dalam api. Jadi seperti biasa, tidak mengalami apa-apa. Padahal mereka ada dalam lingkupan api yang dipanaskan 7 kali. Oh, haleluya. Wow, itu Allah kita yang luar biasa. Ini adalah sebuah gambaran, ya, sebuah kondisi yang benar-benar menjadi pola bagi kita jikapun kita ada di kondisi yang mungkin terberat, di kondisi yang benar-benar secara manusia kita tidak sanggup. Dengar, apa yang membedakan ketiga orang ini adalah mereka tetap berketetapan mempercayai Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak tolong kami, kondisi yang mereka lakukan ini adalah sebuah komitmen resiko yang mereka, jika kami harus mati karena api itu begitu panas dan kan Tuhan tidak tolong kami, biarlah itu terjadi. Ini sebuah kerelaan, orang rela mati. Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku.
Artinya orang yang hidup dalam kebenaran, polanya, pondasinya adalah Tuhan. Terus menyelaraskan diri, belajar taat, belajar setia, dengarkan arahan dan eksekusi segera, lakukan, taati. Saya percaya mereka akan melihat mujizat Tuhan. Karena orang-orang model begini, orang-orang yang radikal. Ini orang memiliki iman yang excellent, roh yang excellent, iman yang luar biasa mengalahkan dunia. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Perhatikan saudara, ayat ini berkata, ayat 27, saudara perhatikan 27. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa itu sebuah bukti yang sungguh-sungguh mereka lihat. Dikatakan apa? Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Itu pertama dulu. Jubah mereka tidak berubah apa-apa, warnanya tetap sama, tidak jadi hitam, tidak berubah warna. Ayat selanjutnya dikatakan bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Lalu api tadi kemana? Oh, Alkitab berkata Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jika hatimu melekat dengan Tuhan, api itu tidak akan berarti membakar engkau, tapi terus memurnikan kita. Api itu tidak akan membuat engkau mengeluh bersungut, tapi api itu akan memurnikan engkau. Itu sebabnya jagai hati kita supaya tetap mengasihi, mencintai Tuhan. Sekalipun dia tidak tolong aku tetap percaya. Aku akan melewati proses. Cintai proses, maka engkau akan melihat hal-hal yang luar biasa Tuhan kerjakan. Dengan kata lain, jika kita harus melewati itu, Allah telah menyediakan hal-hal yang melampaui. Karena itu jangan keras hati kita, belajar taat dan belajar setia. Kalau Tuhan sudah memberi arahan, kita tidak perlu menimbang-nimbang, ya mau taat atau tidak. Saudara mau lakukan ini, sedangkan ini yang saya harus lakukan. Dengar baik-baik. Waktu engkau menimbang-nimbang, engkau telah didahului dalam langkahmu. Tetaplah setia, karena kita tahu kemuliaan hadiratnya akan memenuhi hidup kita. Alkitab di sini dengan jelas berkata, perhatikan, rambut tidak terbakar, baju tetap utuh, tidak ada bau kebakaran. Oh dengar, kalau Allah kita adalah api yang menghanguskan. Artinya jika Tuhan yang pegang api, jika kita jatuh di tangan Tuhan, Tuhan melingkupi kita dengan hadiratnya. Bagi orang-orang di luar sana yang tidak memiliki kebenaran, tidak hidup dibangun dalam kebenaran, mereka menggeliat kepanasan, mereka merasa tidak sanggup, tidak mampu. Tapi engkau di dalam Tuhan akan berkata, karena aku tahu aku mampu, sebab dia di dalam aku lebih besar daripada yang ada di dunia ini. Jangan baperan ketika mengalami masalah, mengalami persoalan, lalu kita merasa terlalu berat, lalu kita merasa nangis berkepanjangan, atau mungkin kita merasa sedih, kok saya kenapa mengalami ini, saya sudah melayani Tuhan tapi kenapa ini harus terjadi, kenapa harus saya melalui ini. Karena sebenarnya Tuhan sedang menarik engkau untuk lebih dalam mengenal siapa Allah yang dia sembah. Seringkali melalui itu menarik hati kita untuk makin tertarik sama Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau dari hidup saya? Amin Bapak Ibu. Perhatikan ayat 28 berkata, perhatikan baik-baik ayat 28 berkata, berkatalah Nebukadnezar, oh terpujilah Allahnya Sadrak, Mesat, Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Perhatikan kalimat ini, ya, dan melanggar titah raja. Menaruh percaya kepadanya, nyaur besar, dan melanggar titah raja. Mereka tahu posisi mana tertinggi, posisi mana yang lebih berkuasa. Jika kita punya dasar keyakinan, kita punya kebenaran, hidup kita dibangun dalam kebenaran, kita akan bijak terus memaknai arahan mana dari Tuhan. Jika itu dari Tuhan, kenapa kita masih menimbang? Kenapa kita mengabaikan? Kenapa kita tidak taat? Kenapa kita tidak setia? Pertanyaannya adalah, jika engkau tidak setia, itu ditentukan. Mengapa engkau tidak setia? Itu ditentukan oleh pendapat di dalam dirimu. Mungkin engkau masih ragu, mungkin engkau kurang percaya, mungkin engkau masih mikir, masih menimbang segala sesuatu. Alkitab berkata orang yang mencintai Tuhan akan dikasihi oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dari kebenaran ini saya percaya Tuhan menolong kita.
kita lanjut di hari esok karena jam sudah menunjukkan jam 1. Ya, kita akan lanjut di hari Rabu. Tapi saya menutup dengan ini, satu statement ini. Kita berkata bahwa semua harus rajaannya mengeluarkan titah, mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allah, Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal kepalanya. Peraturan menjadi berubah. Raja melihat kemuliaan Tuhan. Raja pada akhirnya menyerukan semua harus menyembah Allahnya, Sadrak, Mesak dan Abednego. Kalau orang melanggar, ya, titah menjadi berubah, peraturan jadi berubah. Bukan lagi raja yang hukum, tapi dia bukan lagi peraturannya raja, tapi raja akan memenggal kepala mereka. Dari rumah akan dirobohkan mereka, timbun puing dan tidak akan ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Perhatikan ayat 30. Apa yang diterima oleh Sadrak, Mesak, Abednego, lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, Abednego di wilayah Babel. Waktu engkau taat dan terus setia, membangun hidupmu dalam kebenaran, menjadi pribadi yang terseleksi dari hari ke hari. Saya percaya hidup dibangun dalam passion, yaitu lifestyle adalah seorang penyembah. Dan saya percaya engkau akan melihat hal-hal ajaib. Fokusmu tetap kepada Tuhan, tidak beranjak, tidak beralih kepada yang lain. Kau tetap berfokus pada tujuan Tuhan, bahwa aku melupakan apa yang ada di belakangku, berlari-lari pada tujuan itu, panggilan surgawi. Amin. Bapak Ibu, saya berdoa siang hari mari angkat tangan bersama-sama. Kita akan lanjut di hari Rabu. Sharing firman ini begitu menarik, dan saya berdoa kita semua terus makin diperdalam, makin diberi pengertian. Hari-hari esok kami tahu Tuhan itu tidak mudah, tetapi orang-orang dibangun dalam kebenaran akan mengalami pewahyuan yang meningkat, satu kapasitas hidup yang lebih. Orang kudus makin kudus, orang benar makin benar, orang suci makin suci, orang jahat makin berbuat jahat. Kami berdoa kami adalah orang-orang masuk pada golongan orang benar, yang makin benar hidupnya dibangun, tiap-tiap orang membangun dengan akurat di dalam nama Yesus. Fokus kami tetap percaya bersama Tuhan. Kami lihat perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib. Permuliakanlah namamu lewat hidup ini. Dimanapun kami pergi, kami berada, kami menuai, kami menjadi saksi Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Ucap syukur siang hari ini Bapa, di dalam nama Yesus seluruh keluarga rohani, dimanapun mereka berada, di rumah, di kantor, atau mungkin dalam perjalanan, di luar kota, Tuhan memberkati mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur hari ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu Roh Kudus di live streaming 1 jam berharga siang ini. Demi nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Kita sudahi live streaming 1 jam berharga ini. Sampai jumpa Rabu dan juga Jumat. Tuhan kiranya menolong kita lanjutkan aktivitas saudara bersama keluarga. Tetap sepakat, tetap kompak. Lihat bagaimana Tuhan akan bekerja secara luar biasa. Kita mengalami hal supranatural, hal-hal ilahi pasti terjadi. Tuhan memberkati, selamat siang dan shalom.